Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, Bapak Ibu dosen, saya mahasiswa PPG tahun 2023, kategori 1 angkatan kedua. Nama Ardi Malemta Sembiring, LPTK Universitas Negeri Medan, NIM 9233412045. Asal mengajar SMA Plus Eparina. Hari ini 5 Desember tahun 2023, saya akan mengadakan praktik pembelajaran dengan materi aktivitas kebugaran jasmani. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas uji kinerja. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan arahannya dari Bapak dan Ibu dosen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih. Semoga kalian semua tetap sehat, kemudian dalam keadaan masih segar agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita dengan baik dan bermanfaat. Nah, sebelum kita masuk ke video pembelajaran, di sini coba kita kelas dicek dulu para rekan-rekannya, kemudian laporan. Duduk siap, gerak. Lapor 11.5 jumlah 23 siswa siap mengikuti pembelajaran. Laporan diterima, setelah ini pimpin menyanyikan kebangsaan kemudian berdoa. Kerjakan. Kerjakan. Duduk siap, gerak. Setelah saya istirahatkan, rekan-rekan sekalian dapat berdiri. Istirahat, gerak. Hiduplah Indonesia.
mengkonsumsi minuman air putih minimal 2 liter satu hari agar kegiatan kami itu lebih bisa kami jalani dengan baik, kemudian kami pun melaksanakan kegiatan bisa lebih fokus dan konsentrasi. Oke, untuk tata motivasi hari ini tetap semangat dan harus lebih fokus ke masa depan kamu. Oke ya. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita di sini, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Yang dipanggilkan bisa mengangkat tangannya, kemudian katakan hadir. Yang pertama, Abdi, Adri, Andreas. Baik, ada yang dipanggil? Sudah semua ya? Nah, jadi materi kita pada pertemuan ini mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Nah, mungkin kalian ini semua sudah melaksanakan ini, yang dimana sekolah kita kan berasrama, yang dimana setiap kegiatan itu terutama di bagian bidang olahraga pasti lebih kalian lakukan dan laksanakan di sekolah, yang dimana mulai bangun pagi mungkin senam pagi, kemudian di sore hari kalian ada olahraga sore, dan dimana yang akan kalian laksanakan di dalam minggu ini yaitu tes kesemaptaan. Nah, begitu juga dengan materi kita, aktivitas kebugaran jasmani. Nah, aktivitas kebugaran jasmani bisa kita artikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan yang dimana tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, di sini Bapak yakin kalau kami itu baik yang putra maupun yang putri fisiknya sudah oke lah. Karena di mana setiap hari itu sudah terjadi makanan kami ya. Nah, cuma di sini bedanya kita nanti ada gerakan-gerakan tertentu yang kita masukkan di dalam penilaian. Nah, sekarang coba dulu kamu pikirkan mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Nah, coba dulu si Abdi. Nah, kalau dari kata-kata aktivitas kebugaran jasmani, hal-hal apa saja menurut kamu ada di dalamnya? Kalau kamu sekedar membayangkan hal apa saja? Apakah berlari apa? Jogging ya? Dia? Latihan penguatan otot. Jeremy? Kelincahan. Muhammad Predika apa? Ketahanan, oke. Kemudian si Patrick? Senam ya. Kemudian Andreas, apa yang kamu bayangkan kalau kita berbicara tentang aktivitas kebugaran jasmani? Lincah. Nah, yang kamu katakan itu semua betul. Itulah yang termasuk ke aktivitas kebugaran jasmani. Cuma aktivitas kebugaran jasmani ini ada beberapa komponen di dalamnya. Seperti yang dibilang Pak Dr. tadi, ada kelincahan, kemudian kekuatan, kemudian daya tahan, kemudian apa lagi? Kelenturan, keseimbangan atau balance, kekuatan, apa lagi? Kecepatan. Nah, yang terakhir itu ada gerakan apa? Kombinasi sebelum itu apa gerakannya? Koordinasi. Nah, itu beberapa jenis bentuk latihan kebugaran jasmani. Langsung kita bahas di sini. Nah, untuk pengertiannya di sini, yang di pengertian sudah muncul beberapa bentuk latihan kebugaran kecepatan. Yang kedua ada kelincahan. Yang ketiga ada keseimbangan. Nah, kalau kalian melihat gambar yang di depan, yang pertama fokus ke kecepatan. Coba hapus dulu. Kalau menurut kamu, apa itu kecepatan? Dari menempuh jarak dengan secepat mungkin. Oke, lari menempuh jarak secepat mungkin. Coba kita kasih terus. Berikutnya, Igor. Apa kecepatan kalau menurut Igor? Apa yang dilihat aja?
Lari. Pari. Lari. Pani. Lari. Pendidik apa? Lari ya. Nah, sekarang Bapak dirincikan lagi pertanyaan Bapak. Nah, selain lari, coba dulu kamu kembangkan kata-kata kamu dari yang kamu ini apa itu kecepatan. Jangan nanti karena kalau kita bahas lari aja bisa aja lari dari kenyataan kan, lari dari kenyataan ataupun lari dari asrama atau segala macam. Nah, coba dulu si bagus, kecepatan, sprint, lari. Lari. Abdi. Kenapa berpindah tempat yang begitu menggunakan jarak dibagi waktu? Oke, termasuk instruksi ke dia. Ya, jangan studi ke dia. Kecepatan menempuh jarak yang dibagi dengan waktu. Oke, kasih aplaus. Nah, kecepatan bisa kita artikan sebagai di mana seseorang itu melaksanakan semacam jenis berlari ya. Kemudian dia menuju target ataupun ada pencapaian dengan waktu yang secepat mungkin. Itulah kecepatan ataupun apa sih kecepatan? Speed ya, speed. Oke. Yang kedua, kelincahan. Nah, kelincahan ini sudah sering kami lakukan ini, terutama di sekolah kita. Coba dulu si Satswira. Nah, dari hasil yang kamu lihat itu Satswira, kira-kira di benak kamu apa itu kelincahan Satswira? Kelincahan apa? Menjaga waktu. Menjaga target dan waktu. Oke, Bapak kasih lagi dulu dia. Di sana kan ada dia berupa halangan kan? Nah, kalau di sini kamu lakukan itu lari angka 8. Nah, itu dia punya. Coba, ada nggak yang bisa mengartikan apa itu kelincahan? Ada bisa? Kelincahan. Ya. Mengumpulkan seseorang untuk dapat perubahan dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Oke, nice. Oke, nah itu tadi dia kelincahan. Apa yang kita lihat? Kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah tanpa meningkatkan keseimbangannya. Apa? Melibatkan keseimbangan dengan arah dan tujuan. Nah, seperti angka 8. Nah, pada saat kamu lari angka 8 itu kan kamu itu ada gerakan-gerakan yang harus kamu itu ikuti. Bisa nggak sembarangan mengikuti lari angka 8? Lurus-lurus saja kita. Enggak kan, dia zigzag kan? Nah, di zigzag itulah kamu dilatih mengenai kelincahan. Yang dimana itu kelincahan itu mengalir sendiri di antara nalar dan gerakan. Nah, kalau lurus-lurus saja mungkin nggak, itu tuh pasti ada kamu pikirkan. Cuma kalau di kelincahan ya, itu kamu harus lebih fokus ke target. Kemudian ada rintangan-rintangan yang kamu lalui. Bisa ya? Oke. Contoh untuk latihan kelincahan yaitu lari angka 8. Mana lagi? Lari jeep, lari kejar lagi. Lari bola apa? Lari bolak-balik dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada keseimbangan. Nah, di sini Bapak mau bertanya, keseimbangan ini gerakan apa kira-kira yang ada di dalam ini? Gerakan kapal terbang, yang dimana posisinya menyeimbangkan antara kaki dan badan. Nah, bisa kamu lihat satu kaki menopang seluruh badan. Berarti apa itu keseimbangan? Ayo, Jeremy. Kemampuan tubuh Untuk tidak bergerak, mempertahankan keseimbangan tubuhnya. oke, bisa. Lagi. Kemampuan tubuh untuk mempertahankan berat tubuhnya yang berpatokan pada berat tubuh. Pada salah satu anggota tubuh. Coba pilih apa dulu? Gimana? Penyimpanan tubuh. Bagaimana tubuh? Oke. Baik, jawaban kamu itu hampir benar semua ya. Jadi bisa disimpulkan keseimbangan itu adalah
kemampuan tubuh seseorang dalam menopang beban yang dimana bertumpu pada salah satu bagian tubuh ataupun salah satu anggota tubuh. Nah, untuk gerakan-gerakan keseimbangan bisa kami lihat pertama itu ada gerakan pesawat terbang. Terus apa lagi? Kayak keseimbangan ada kayak keseimbangan kan? Sikap diri bersimbangan. Apa lagi keseimbangan? Gimnastik. Nah, kalau gimnastik dia sudah masuk ke cabang olahraga senam. Terus apa lagi? Hah? Oke, penari balet. Cuma kalau di sini mungkin belum diterapkan penari balet ya. Kalau di kota-kota sana pun mungkin itu kan jarang ya. Biasanya kelas-kelas internasional yang sudah di balet ataupun di ekstrakurikuler balet. Berapa lagi? Sikap tobat. Nah, sikap tobat mungkin bisa gerakannya. Cuma kalau seusia pilihannya di mana masa-masa SMA, mungkin itu belum bisa karena sikap tobat itu diperuntukkan untuk kalangan di militer. Di mana itu salah satu bentuk kasih sayang kalau militer dia kepada senior, kepada junior. Nah, cuma kalau yang relief itu mungkin salah menggunakan. Ada yang orang sudah merasa senior dia di sekolah ini kemudian menindak, nah itu salah. Cuma itu tidak dianjurkan di dunia pendidikan. Nah, kalau kamu sudah menjadi tentara, menjadi polisi, ataupun menjadi cabang-cabang ikatan dinas, nah mungkin seperti itu sudah biasa. Tapi kalau di pendidikan dan di sosial kamu ini, sikap tobat tidak dianjurkan. Oke ya, sampai sini bisa? Kira-kira ada pertanyaan? Ada? Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking dulu untuk merefreshkan kembali badan kita dan juga pikiran kita. Sekarang silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Baik. Nah, di sini kita bermain yang simpel saja. Bermainnya Bapak katakan huruf atau angka kamu bentuk melalui pinggang kamu. Nah, tangan di pinggang, kotor. 2, membuat angka 2. 3, angka 3. Bisa ya? Oke. 11. Yang melenceng berarti dia tidak fokus. Angka 7. 3. 1. Oke, baik. Saya harus untuk diri ke sini. Oke. Kita lanjut. Nah, yang terakhir ada gerakan koordinasi. Nah, gerakan koordinasi yaitu penggabungan gerakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya gerakan ini. Nah, ataupun yang saya kamu lakukan kalau tempat apa namanya? Kalau tempat apa namanya? Jumping jack. Kenapa lagi? Kombinasi penuh. Nah, itu dia bentuk latihan ataupun bentuk gerakan latihan koordinasi. Sampai sini kita bisa. Lanjutkan. Nah, ini dia bentuk-bentuk latihan pembukaan jasmani. Coba dulu Jeremy. Pembukaan jasmani seorang dapat dilihat dengan beberapa aktivitas latihan tertentu, diantaranya yang pertama push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Stop. Yang pertama push up. Fungsinya untuk melatih otot lengan. Kedua, Sit up untuk melatih kekuatan otot perut. untuk melatih kekuatan otot perut. Nah, bagi kamu yang ingin membentuk otot perut bisa berbanyak gerakan sit up. Nah, cuma kalau di sekolah kita kan sudah mengandung sistem senam Sparko ya. Nah,
Gak apa-apa kamu berada di situ. Ataupun nanti kalau sudah berada di situ, latihan lagi nanti di asal apa di barat. Sedang latihan push up. Tapi usahakan jangan lewat sampai jam 11. Cukup jam 10 bisa istirahat. Lanjut ya. Backlift atau latih otot punggung dan latihan kekuatan otot lengan dan barbel. Nah, backlift, kamu mana gerakan backlift? Hah? Tahu nggak? Ada tahu gerakan backlift? Backlift? Ada tahu? Kamu itu telungkup, kemudian kamu tangan di belakang, kemudian mengangkat kepala dan kaki. Gitu gerakannya. Itu gerakan backlift. Oke, bisa ya? Kita lanjut lagi. Nah, tujuan kebugaran jasmani. Nah, setiap kegiatan itu pasti memiliki tujuan. Yang pertama itu tujuannya meningkatkan sistem sirkulasi darah. Nah, maksudnya di sini meningkatkan sirkulasi darah. Kamu itu pada saat setelah melakukan itu pasti ada manfaat yang dialami oleh tubuh kamu. Yang pertama itu ada meningkatkan sistem sirkulasi darah. Nah, di sini kalau kamu rajin olahraga otomatis peredaran darah kamu ini lancar. Nah, bagaimana Pak contoh-contoh kalau peredaran darah itu lancar? Yang pertama, kalau tidak lancar, otomatis yang pertama itu kalau kamu itu melaksanakan jogging ataupun melaksanakan kebanyakan duduk, kamu itu sering kesemutan. Nah, itu salah satu contoh peredaran darah tidak lancar. Baik, yang kedua meningkatkan komponen pembentukan stamina dan kecepatan. Nah, di sini selain kamu itu bisa latihan dalam bentuk kebugaran jasmani ini, kebugaran jasmani juga akan meningkatkan stamina kamu. Contohnya, kalau kamu latihan berlari, di mana minggu pertama itu kamu hanya sanggup 3 kali putaran. Nah, kalau kamu maju terus lari, kamu latihan, otomatis di minggu kedua pasti ada peningkatan intensitas lari yang dari 3 kali keliling lapangan dalam waktu 3 menit bisa menjadi 4 kali keliling lapangan dalam waktu 3 menit. Oke. Ini kita melaksanakan praktek pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Di sini Bapak akan mengabsen dia. Tapi Adri, Andreas, David, hadir, Silberto, Gustino, Isra, Marta, Nadit, Redika, Samsura, Bibenta, Wahyu Barus, Manes Manet. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Nah, sebelum kita melaksanakan kebugaran jasmani ini, kita melaksanakan pemanasan. Jap. Baik, perhatikan contoh gerakan kita menggunakan hitungan 1 kali 8. Saya harapkan semua bersuara dengan baik dan tertib. Perhatikan contoh gerakan, hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awas bawah, hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung,
belakang, hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke kiri, hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang, hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, untuk sistem tambahan, lompat-lompat tempat sebanyak 20 kali terusan. Malam kali, semua laksanakan dengan baik. Sebelah sini, itu besar, mulai Redika sampai ke Evan, mulai Jeremy sampai ke sini, semua kecil. Tiga, pokok. Belakang, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. 8. Oh, mana tuh selesai? Barisan, jalan. Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, semangat berbeda. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita melaksanakan praktik pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani di sini, kita akan melaksanakan game dulu. Nah, tujuan dan fungsinya untuk melatih kekompakan kamu. Langsung bentuk 1, 2, 3. Nah, selebihnya yang tidak mau tunjuk masuk ke baris belakang. Nah, yang belakang sebelah kanan. Baik, yang sebelah kanan 2 langkah ke kiri, jalan. Yang sebelah kiri 3 langkah ke kiri, jalan. Baik. Baik, sekarang tangan memegang punggung kawannya. Nah, kita bermain tangan komando. Nah, cara bermainnya kalau Bapak katakan belakang. Depan. Kalau Bapak katakan ke depan, ke belakang. Kalau ke bawah, ke depan. Kalau ke kanan, kiri. Kalau ke kiri, kanan. Bisa ya? Oke, kita test drive. Nah, logikanya Bapak hadap ke kiri, kalian ke lawan arah. Oke, baik, selesai. Baik, kasih aplaus. Setelah ini kita akan melaksanakan praktik pembelajaran yaitu untuk latihan kebugaran jasmani yaitu berupa pull up. Nah, di sini nanti Bapak kasih waktu 1 menit di mana nanti satu orang melaksanakan pull up dan satu orang menghitung. Nah, untuk 1 menit capaian yang harus kalian capai yaitu sebanyak 11 kali. 1 menit 11 kali. Ukuran SMA ya, Pak? Ya, untuk SMA. Bisa ya? Baik, silakan tampil 1, 2, 3, 4. Kamu depan. Jeremian, Pak. Ayo. Iya deh. Ya. Kemudian yang menghitung 1, 2, 3, 4. Silakan tampil di bawahnya. Begitu begitu dibunyikan fluid, Rasis. Aduh, kalau ya. punya Wira. Silakan naik. Mulai. Nah, kalau nggak bisa, jangan dipaksa ya. Mana tahu kamu kurang hari saat makan siang tadi.
Inilah kalau baca internet. Oke, berapa Jeremy? 16. Saya berkebut. Wahyu 14, Pak. 14. Kemudian Wira 20, Pak. Igor 19, Pak. Oke. Ya, kan gantian. Kau yang hitung. Lihat sekarang. 5 ya. Bola. Baik no. Apa betul lagi? Tekan lagi. Yang penting patokannya. Cedera, Pak. Cedera. Dia kepalan. Oke, baik. Mustino berapa? 10, Pak. Hah? 10, Pak. 10. Dia 20. Di 11, Pak. baik, saya ganti lagi. Enggak, saya menghitung lagi. Baik, perhatikan. Baik, perhatikan. Nah, di sini ada beberapa bentuk latihan kecepatan, kemudian kelincahan. Yang pertama nanti kita akan melaksanakan lari dari pos 1 ke pos 2. Ya. Di pos kedua dia melaksanakan push up. Nah, setelah selesai melaksanakan push up, masuk ke pos 3 melaksanakan lompat. Nah, pada saat lompat usahakan kaki kamu itu rapat seperti ini. Bisa ya? Nah, fungsinya agar kaki kamu itu bisa lentur. Baik, bisa kita perhatikan. Yang pertama Jeremy. Nah, setelah melaksanakan lari, nah, melaksanakan push up. Oke, setelah melaksanakan push up, tahan dulu. Laksanakan lompat 2 kali. Oke, balik lagi. Stop. Baik, sampai di sini kira-kira bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, bisa ya? Baik, sekarang 3-3. Masuk. Masuk ke sana, berpartner. Begitu dulu yang kulit langsung laksanakan. Semua laksanakan. Berdiri. Kalian pengambilan waktunya. Oke. Siap. Ya, pulang balik. Apa ya? Oke. Sekali lagi. Stop. Oke, silakan mundur belakang. Berikutnya. Oke, berikutnya. Oh, jadi kita Oke, baik. Sekarang silakan duduk. Nah, dari hasil yang sudah kita laksanakan, kira-kira di mana susahnya dan melaksanakan semuanya? tidak ada, Pak. Baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ke gerakan sini, pull up dan sit up. Oke, langsung kita menuju ke
lapangannya. Dipimpin oleh ketua kelas, bariskan ketua kelas. Pak, boleh gini tuh. Nah, di sini yang putri akan melaksanakan sini, yaitu untuk melatih kekuatan otot lengan. Nah, kenapa mereka tidak pull up, Pak? Karena perempuan itu, wanita itu tidak dianjurkan untuk melakukan pull up. Nah, maksud gerakan sendiri dilakukan seperti ini, seperti mengayunkan tangan ke depan, kemudian posisi badan dirapatkan ke tiang, kemudian mengatur jarak kembali. Nah, kriteria penilaiannya sendiri, di mana di sini untuk 1 menit yang taruninya mendapatkan 50 sini. Bisa ya? Bisa ya? Yang di belakang menghitung, nanti bergantian. Yang sudah di tempat latihannya silahkan laksanakan. Begitu demikian murid, silahkan dimulai. Bersedia? Bersiap? Nah, ini untuk gerakan tuh putra sendiri nggak bisa seperti ini ya. Kalian itu pull up. Ya. Selesai. Sudah? Baik. Si dia berapa? Siap 52. Tiga, pian, samping. Atresia? Ini samping bos. 63. Oke. Cepat limpul. Yes. Yatim. Sekarang gantian. Silahkan yang menghitung melaksanakan sini, yang melaksanakan tadi melaksanakan menghitung. Sudah? Bersedia? Bersiap? Jangan ayo kali nanti, jangan lain kali. Pasti tangkap. Oke, baik. 51. Beres. Kemudian. Oke, baik. Salah ini akan kembali ke tempat. Silakan duduk. Ya, baik, perhatikan. Duduk, siap, gerak. Nah, dari hasil yang sudah kalian pelajari dan sudah praktekkan, kira-kira ada nggak gerakan-gerakan yang sulit? Tidak? Ada nggak? Berarti bisa semua ya? Bisa ya? Nah, coba kalau bisa, coba dulu satu orang mendeskripsikan ataupun menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, silahkan dia. Berdiri. Silakan dia. Baik, izinkan saya Pak untuk menjelaskan dan meringkas dari materi yang tadi sudah dipraktekkan dalam beberapa waktu jam pelajaran. Yang pertama adanya tadi itu menunjukkan bahwa kita melakukan latihan-latihan kebugaran jasmani. Dilakukan dari mulai lari berjarak 10 meter, lalu dilanjutkan langsung push up, lalu dilanjutkan penguatan latihan otot lengan, yaitu pull up ataupun chinning. Tujuan dari kebugaran jasmani itu sendiri melihat atau melatih sampai mana daya tahan tubuh kita, sampai mana sebenarnya tubuh kita ini bugar, sehat atau tidaknya. Dari latihan-latihan tadi, dalam waktu lari ditunjukkan juga adanya kelincahan, lalu push up tadi kekuatan, untuk chinning sendiri kekuatan juga, yaitu kekuatan otot lengan. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus. Oke, baik. Jadi hampir 100% yang dikatakan kamu tadi betul. Begitu juga yang sudah kamu laksanakan. Nah, untuk masukan dari Bapak sendiri, mungkin untuk berikutnya pada saat pelaksanaan aktivitas kebugaran jasmani, kalian itu diharapkan lebih fokus lagi terhadap gerakannya, kemudian tetap memperhatikan keselamatan. Nah, seperti tadi ada yang Aruni melaksanakan chinning, tangannya agak ditekukkan. Nah, nanti itu berakibat terkilir. Masa pula nanti fisioterapi sebulan kali pertemuan. Bisa ya? Nah, yang berikutnya lagi
Untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan, mungkin di minggu depan kita melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, diharapkan kamu itu lebih mempelajari buku kamu, kemudian lebih banyak membahas materi. Kalau ada materi yang tidak kamu ketahui, silahkan bisa dijumpai Bapak pada saat jam kosong. Nah, dari sini ada nggak pertanyaan tentang materi kita? Pertanyaan ke depannya. Tidak, Pak. Ya, apa? Ketika melakukan pelatihan terjadinya ketidakseimbangan atau kadar darah yang tidak berjalan dengan normal, gimana tindak lanjutnya? Nah, yang pertama itu coba kamu perhatikan diri kamu. Satu, sebelum kamu melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani, apa kegiatan yang kamu lakukan? Apakah kamu begadang? Apakah kamu itu tidak makan siang? Apakah tidak sarapan? Nah, setelah kamu perhatikan kegiatan kamu sebelumnya, baru pada saat melaksanakan itu, perhatikan juga setelah melakukan contoh, setelah kamu melakukan berlari ataupun setelah melakukan pull up, tiba-tiba kamu itu merasa kram tiba-tiba ataupun merasa berkunang-kunang. Nah, kalau berkunang-kunang berarti faktor makanan kamu itu kurang vitamin, maka konsumsilah makan makanan. Kemudian kalau darah kamu, kaki kamu itu kram ataupun pada saat melaksanakan itu kamu tidak stabil, coba perhatikan pola tidur kamu. Apakah kamu itu semalam begadang? Nah, karena kebanyakan itu faktor yang membuat orang itu kesemutan, kram itu. Yang pertama itu pola tidur yang tidak teratur. Yang kedua baru tidak melaksanakan pemanasan. Nah, itu dia. Jadi perhatikan dulu apa kegiatan kamu sebelumnya. Ya. Nah, yang terakhir tetap jaga kesehatan. Kemudian karena kita ujian sudah mulai dekat, silahkan banyak-banyak belajar, bertanya kepada guru. Kemudian banyak minum karena cuaca di sekitar kita kurang membaik dia, pancaroba. Bisa ya? Bisa. Baik, untuk menutup kegiatan kita, mari kita laksanakan pendinginan. Baik, sekarang silakan berdiri. Ya, berdiri. Jap, gerak, buka, barisan. Barisan, jalan. Baik, jap, gerak. Baik, perhatikan ke depan. Buka kaki 2 kali berbahu. Ambil dari bawah. Tarik, buang. Baik, sekali lagi dengan suara. Evelina ya. Tarik, buang. Baik, pendinginan selesai. Untuk barisan, jalan. Siap, gerak. Mengakhiri proses belajar mengajar kita. Mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Setelah tepat, gerak. Jam 5 bagaimana?